media tertentu menyorot apa namanya yang secara luas, tapi selalu ada aja kader PKS yang pakai baju apa namanya berkhidmat ataupun juga PKO ya. Nah, karena itu pertama-tama ya saya atas nama pimpinan kemarin saya minta izin untuk datang ke sini melaporkan yang mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada antum semuanya yang sudah berkhidmat untuk masyarakat Lombok ya, terkena musibah. Kemudian yang kedua, kawan-kawan sekalian, ya karena musibah ini saya kira sampai detik ini ya kita melihat ada kemungkinan terus berlanjut ya. Karena itu ya kita harapkan pada antum semuanya untuk terus standby ya, terus posisi siaga di dalam merespon apa-apa yang terjadi di sini ya, karena sudah dapat laporan beberapa foto-foto dari DPW dari Kalteng, dari Jatim, dari Riau sudah pada datang ke sini. Saya kira ini sangat menggembirakan ya, antusiasme dari semua kader ini. Nah karena itu saya tegaskan bahwa antum semua yang di Lombok ini ya, tidak sendirian ya, insya Allah semua kader dan struktur kita betul-betul memberi perhatian kepada antum semuanya di sini. Ya, karena itu mari sama-sama bahu-membahu ya untuk bisa memberikan khidmat kita kepada masyarakat Lombok. Nah, yang keempat, saya kira ini terkait dengan masalah tadi ya yang disampaikan oleh Suryadi. Insya Allah ya kita beri perhatian kepada kader-kader kita yang kena musibah. Ya tadi anggota inti ada sekitar 73 ya, kemudian yang pendukung ada sekitar 160-an ya. Nah ini harus diberi perhatian ya, oleh kita. Walaupun tentu alhamdulillah ini dalam konteks kita bersama korban yang lain, ini jangan sampai menimbulkan kecemburuan ya, dilihat kemudian orang mengutamakan. Bagi kita sesungguhnya ini semua adalah korban, sama saja ya. Nah, tetapi tentu kita ada hubungan-hubungan emosional yang jauh lebih dalam dengan kader-kader kita ya, wajar saja ya. Al-Quran pun dan mengajarkan kepada kita kepada yang pada ini saya kira ini harus diperhatikan. Nah, yang kelima, ini kerjasama dengan lembaga-lembaga ya. Ini kemarin saya sudah bertemu juga dengan banyak lembaga, semuanya punya komitmen yang sama ya. Nah nanti tinggal bagaimana di dalam koordinasi di lapangan ini harus disinergikan lebih baik ya. Saya tegaskan kan bahwa semua lembaga itu karena menggunakan dana masyarakat, mereka membutuhkan akuntabilitas. Ya, ini akuntabilitas ini tidak boleh dikorbankan, ya, karena lembaga-lembaga ini memberi bantuan bukan hanya sekarang saja, nanti ke depan juga akan terus. Karena itu, ya setiap penyaluran bantuan itu harus berpegang teguh pada akuntabilitas. Jangan sampai hanya karena ya ikatan-ikatan nasional dan sebagainya, kemudian kita melupakan akuntabilitas. Sebab sekali kita tidak dipercaya oleh orang lain, ya kedepannya nggak akan dipercaya lagi. Justru saya berharap semua lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada yang bekerja sama dengan kita ini menjadi lembaga-lembaga yang terus kredibel dan bahkan bisa menjadi berskala internasional, ya, mendapatkan sertifikasi internasional. Karena ternyata lembaga kemanusiaan itu ketika mendapatkan leverage internasional, kesempatan kita untuk berkhidmat itu menjadi lebih besar lagi. Karena kalau lembaga itu mendapat sertifikasi PBB misalnya, itu kita bisa menyalurkan dana-dana internasional secara legal, ya, tidak ada hambatan-hambatan apa-apa. Nah, saya berharap semua lembaga yang bekerja sama dengan kita selama ini dijaga akuntabilitasnya, kemudian ya diharap mereka dari waktu ke waktu menjadi lembaga yang semakin kredibel dan leverage-nya internasional. Ya. Saya kira di dunia Islam yang lain tidak membutuhkan ya ketika ada bencana-bencana seperti ini. Nah, ini saya kira yang harus dijaga. Ya. Kemudian ya terakhir alhamdulillah ya tentu saja kita di dalam berkhidmat kepada korban ini kan fasenya bukan hanya tanggap darurat saja sekarang ini.
ya, insya Allah dalam tanggap darurat antum semua sudah sangat luar biasa ya. Tapi juga yang lebih penting adalah nanti ketika masuk ke fase recovery ya, ini harus menjadi perhatian kita. Dan insya Allah kalau tahun bulan depan ya gubernur baru dilantik ya, ini biasanya fase recovery ini kan melibatkan APBD, APBN gitu ya. Nah ini kerjasama antum semuanya dengan Pemda ini harus benar-benar bisa terjalin dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti di fase recovery itu kita bisa istilahnya itu sumber-sumber itu bisa ya bertambah lah. Kalau sekarang murni dari masyarakat ya, nanti ke depan mungkin di fase recovery bisa ada dana-dana APBD, bahkan ya kalau Pak Suryadi saya doakan insya Allah menjadi anggota legislatif nanti baru tahun depan. Tapi saya kira ini untuk merehab ya, merevitalisasi, merehabilitasi Lombok ini butuh dana APBN yang besar, dan itu perjuangannya ada di DPR RI insya Allah nanti ya. Di APBN itu ada yang disebut dengan BA 99 ya, itu bisa digunakan tinggal lobbynya. Saya kira itu ya, jadi insya Allah amal atau ruang-ruang amal kita ini Allah berikan kepada kita. Di satu sisi ini ada sebuah musibah buat kita, tapi mari kita jadikan ini sebagai kesempatan kita bersama ya, di mana deadline kita juga semakin makin ya. Jadi ini kita jadikan sebagai mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Udah masuk hari ke-8 ya. Oh gitu.